Seringkali kita memperlakukan doa seperti ban serep, hanya dikeluarkan saat ban kita bocor. Padahal doa seharusnya adalah setir yang mengendalikan seluruh arah perjalanan hidup kita. Pelajaran minggu ini mengeksplorasi kebiasaan doa dari tokoh seperti Elia dan Daniel, serta instruksi langsung dari Yesus. Bersama saya, kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat yang ketujuh dengan judul Doa Praktis yang akan kita bahas dalam waktu kurang lebih 10 menit. Pertanyaan, apakah doa Anda hari ini lebih banyak berisi daftar belanjaan, yaitu permintaan, atau surat cinta, yaitu pujian kepada Tuhan? Pelajaran hari Minggu yang berjudul Elia berdoa di tengah krisis, kita akan membaca di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepadanya. Demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia adalah nabi yang luar biasa, namun ia juga manusia biasa yang bisa merasa letih dan depresi. Setelah kemenangan besar di Gunung Karmel, ia justru lari ketakutan karena ancaman Isabel. Dalam keadaan sangat sedih, Elia berdoa menyatakan keputusasaan. Namun perhatikan bagaimana Tuhan menjawab. Bukan dengan teguran keras, melainkan dengan menyediakan kebutuhan fisik, makanan, dan juga tentunya istirahat. Sebelum berbicara lewat angin sepoi-sepoi. Kadang kita merasa Tuhan jauh saat kita sedang jatuh. Tetapi Elia mengajarkan bahwa doa di masa sulit tetap didengar. Tuhan tidak selalu menjawab dengan api atau gemuruh. Terkadang ia menjawab dengan ketenangan yang memulihkan. Kebiasaan jujur kepada Tuhan tentang perasaan kita bahkan saat kita ingin menyerah adalah bagian dari kehidupan doa yang sehat. Yang harus diperhatikan adalah setan ingin kita percaya bahwa saat kita depresi atau takut, Tuhan telah meninggalkan kita. Kisah Elia membuktikan bahwa justru di titik terendah kita, Tuhan datang untuk memulihkan dan memberi kekuatan baru. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana jika sesudah mengadu, jawaban Tuhan terasa sangat lambat? Di pelajaran hari Senin dengan judul Ketika doa terasa tak dijawab, kita bisa membaca di dalam Matius 7 ayat 7, firman Tuhan katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kata minta, cari, ketok dalam bahasa aslinya menggunakan bentuk waktu yang berarti teruslah meminta, teruslah mencari, teruslah mengetok. Doa menuntut ketekunan. Hana misalnya harus menunggu bertahun-tahun sebelum Samuel lahir. Menunggu bukan berarti Tuhan menolak, tetapi seringkali merupakan proses di mana iman kita dimurnikan dan kesiapan kita dibentuk. Ellen White mengingatkan bahwa doa tidak membawa Tuhan turun kepada kita, tetapi membawa kita naik kepadanya. Nah, jika jawaban terasa lambat, kita perlu memeriksa diri. Apakah ada dosa yang menghalangi? Apakah motivasi kita berdoanya salah? Ataukah Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik? Menunggu jawaban adalah bagian dari latihan beban rohani agar otot iman kita menjadi kuat. Ingat, setan ingin kita menjadi tidak sabar dan berhenti berdoa jika tidak mendapat jawaban instan. Ketekunan dalam doa adalah senjata untuk mematahkan keputusasaan yang ditawarkan musuh. Pertanyaannya sekarang adalah, agar doa kita lebih terarah dan tidak sembarangan, bagaimana Yesus mengajarkan kita cara berdoa yang benar? Di pelajaran hari Selasa yang berjudul Yesus mengajarkan kita bagaimana berdoa, kita akan membaca apa yang terdapat di dalam Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti
di surga. Yesus memberikan doa Bapa kami bukan sebagai mantra untuk dihafal tanpa makna, tetapi sebagai kerangka atau pola. Pola ini dimulai dengan pengakuan akan hubungan Bapa kami. Itu adalah kekudusan Tuhan dan prioritas kerajaannya di atas keinginan kita. Yesus ingin murid-muridnya menggunakan bahasa sehari-hari yang jujur. Bukan kata-kata panjang yang berbunga-bunga hanya untuk pamer kesucian. Dalam pola ini, permohonan pribadi seperti makanan, pengampunan, perlindungan diletakkan sesudah kita memuliakan Tuhan. Ini mengajarkan kita untuk mengatur ulang prioritas hati kita. Saat kita berdoa, jadilah kehendakmu, kita sebenarnya sedang menyerahkan kendali hidup kita sepenuhnya kepada otoritas surga. Mempercayai bahwa rencananya jauh lebih baik daripada rencana kita. Ingat, setan menyukai doa yang egois dan bertele-tele karena doa seperti itu tidak mengubah hati. Pola doa Yesus memastikan hati kita tetap terpusat pada Kristus, bukan pada diri sendiri. Doa yang benar dimulai dengan menyembah Allah, baru kemudian menyampaikan kebutuhan kita. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana kita bisa menerapkan pola ini dalam doa pribadi kita sehari-hari? Daniel memberikan contoh praktisnya di dalam pelajaran hari Rabu yang berjudul Pujian Pengakuan Permohonan Ucapan Syukur. Di dalam Daniel 9 ayat 4 firman Tuhan katakan, maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Demikian. Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintahmu. Doa Daniel dalam pasal 9 adalah model yang sangat lengkap. Ia memulai dengan pujian atas keagungan Allah, diikuti dengan pengakuan dosa secara jujur, bahkan mengakui dosa bangsanya, lalu kemudian menyampaikan permohonan, dan di akhir dengan keyakinan akan janji Tuhan. Daniel tidak langsung menembak Tuhan dengan permintaannya, ia membangun dasar komunikasinya melalui kerendahan hati. Nah, mengucap syukur sebelum menerima jawaban adalah tanda iman yang dewasa. Ini mengingatkan kita bahwa kebaikan Tuhan di masa silam yang memberi kita keberanian untuk menghadapi masa depan. Ingat, setan ingin kita merasa tidak perlu mengaku dosa atau bersyukur. Dan dengan melewatkan bagian ini kita menjadi sombong dan lupa bahwa kita sepenuhnya bergantung pada kasih karunia Tuhan. Pertanyaannya, mungkin kita bertanya, jika Tuhan sudah tahu segalanya, mengapa kita masih harus repot-repot berdoa? Pelajaran hari Kamis yang berjudul pertanyaan-pertanyaan lain mengenai doa. Roma 8 ayat 26 ayat ini mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita berdoa bukan untuk memberitahu Tuhan apa yang ia tidak tahu. Tetapi kita berdoa agar kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Doa adalah sarana untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak surga. Seperti yang dikatakan Ellen White, doa tidak membawa Allah turun ke bawah kepada kita, tetapi membawa kita naik ke atas kepadanya. Selain itu, kita butuh Roh Kudus untuk membantu kita berdoa, karena seringkali kita tidak tahu apa yang benar-benar kita butuhkan. Doa juga harus dilakukan di berbagai tingkat, secara pribadi, bersama keluarga, dan bersama jemaat. Doa bukan hanya tentang berbicara, tapi juga tentang mendengarkan Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Karena setan ingin kita mengandalkan kekuatan sendiri dan merasa doa adalah kesia-kesiaan yang membuang-buang waktu. Tetapi ketika kita mengetahui bahwa Roh Kudus membantu bagaimana kita harus berdoa, itu memberi kita jaminan kemenangan atas tipuan musuh. Doa adalah saluran utama untuk menerima kuasa dan transformasi dari Roh Kudus. Kesimpulannya, kita melihat bahwa Elia mengajarkan kejujuran dalam doa, Hana mengajarkan keteguhan saat menunggu, Yesus memberikan pola prioritas, Daniel menunjukkan komponen doa yang lengkap, dan Rasul Paulus menjelaskan peran Roh Kudus. Semua ini membentuk sebuah sistem pendukung rohani. Tanpa pola, doa kita semrawut. Tanpa ketekunan, doa kita padan. Dan tanpa Roh Kudus, doa kita tak berdaya. Saudara-saudara, hari ini Tuhan mengundang Anda untuk kembali ke ruang rahasia doa Anda. Jangan biarkan ban kehidupan Anda bocor baru Anda mencari Tuhan. Mulailah kebiasaan baru hari ini. Puji Dia sebelum meminta, syukuri Dia sebelum menerima, dan berdiam dirilah untuk mendengarkan suaranya melalui firman-Nya. Allah kita adalah Allah yang baik. Ia tidak hanya mendengar doa kita, Ia sangat merindukan hubungan dengan kita. Kita akan bertemu lagi dalam pelajaran selanjutnya.
Dan Tuhan memberkati bagaimana kita mempraktekkan apa yang sudah kita belajar.